1. Pendahuluan pada karya ilmiah formal seperti laporan hasil penelitian. Bagian pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat atau kegunaan penelitian. Selain itu, sering disertakan pula pencantuman definisi operasional dan sistematika penulisannya. Berikut uraiannya. Latar belakang masalah. Pembahasan latar belakang masalah dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, atau dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Perumusan masalah. Pengajuan masalah sangat diperlukan dalam karya ilmiah berbentuk laporan penelitian. Dalam karya ilmiah seperti laporan penelitian, persetujuan masalah merupakan langkah pertama yang perlu dilakukan. Sementara itu, dalam bentuk-bentuk karya lainnya yang berjenis makalah atau karya ilmiah populer, yang lebih dulu dirumuskan adalah tema atau topik karya. Tujuan penelitian. Setelah masalah itu dirumuskan dengan baik, langkah berikutnya yang harus dilakukan peneliti adalah menyatakan tujuan penelitiannya. Tujuan penelitian adalah pertanyaan mengenai ruang lingkup dan kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan masalah yang dirumuskan. Kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Tercangkup pula di dalam bagian ini adalah kerangka pemikiran dan hipotesis. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan, serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. 3. Metodologi penelitian. Metodologi adalah pengetahuan tentang metode ataupun uraian tentang suatu metode. Metodologi penelitian dalam hal ini diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian, mulai dari persiapan, penentuan sumber data, pengolahan, sampai pada pelaporannya. Deskripsi dan pembahasan hasil penelitian. Deskripsi hasil penelitian merupakan sorotan objektif penulis terhadap hasil-hasil penelitiannya. Tolok ukurnya dikembalikan kepada hipotesis dan metode pengolahan data yang telah dirumuskan dalam langkah-langkah pendahuluan. Tujuan dari tahap ini adalah membandingkan hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian dengan hipotesis yang telah dirumuskan secara sistematik dan terarah. Data yang telah dikumpulkan itu diolah, dideskripsikan, dibandingkan, dan dievaluasi, yang kesemuanya diarahkan kepada sebuah penarikan kesimpulan apakah data itu mendukung atau menolak hipotesis yang telah dirumuskan. 5. Kesimpulan dan saran. Proses pengujian hipotesis yang dikemukakan sebelumnya. Kesimpulan dikembangkan menjadi simpulan penelitian yang ditetapkan dalam bab tersendiri. Simpulan penelitian merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintesis dari keseluruhan unsur penelitian yang meliputi masalah. Kerangka teoritis yang tercangkup di dalamnya adalah hipotesis, metodologi penelitian, dan penemuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian dalam perspektif yang menyeluruh. Untuk itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkan dalam kerangka yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan hal tersebut, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaannya yang bersifat praktis, dan penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran.